Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring sejarah film, 10 produksi film, pertemuan ketiga. Nah, kali ini kita akan membahas di silabus 3.3, yaitu ini bisa dilihat menganalisis sejarah film masa Lumiere Brothers dan masa George Miles. Nah, George Miles dan Lumiere Brothers ini merupakan sejarah perfilman dunia, bapak film dunia ya, di mana Lumiere Brothers ini tokoh perfilman juga. George Miles lebih ke tokoh sebagai tokoh bapak fantasi dunia dulu. Sebentar lagi kita akan membahas dua apa sih dari mereka ini yang bisa kita pelajari. Kenapa mereka berdua merupakan bapak sejarah dunia, yang satunya bapak lebih ke film fantasi ya. Kalau dari film-film sejarahnya yang saya tonton, saya lihat itu ketika saya juga waktu kuliah di film dan televisi dulu, yang diajarkan pertama adalah film-film mereka-mereka ini. Bagaimana kita harus mengetahui, mempelajari sejarah film dari film-film mereka. Nanti ada film yang berjudulnya Trip to the Moon, yang fantasi banget itu. Drama panggung bisa disebut, seperti drama panggung ya. Kalau Lumiere, Lumiere ini bisa kamu lihat tulisannya linear, Lumiere di 4.3, 3.3, 4.3, Lumiere Brothers, karena dia bersaudara, dua keluarga Lumiere bersaudara. Nah, yang satunya ada George Miles. Nah, ini ketika kita belajar film, pasti yang disajikan ketika kamu kuliah film dan televisi, pasti yang disajikan awal adalah kamu mengenal sejarah film, bagaimana kamu pelajari film-film mereka, terutama dua orang ini. Nah, kita akan memberikan sebuah gambaran bagaimana sih ini sejarah film dari Lumiere Brothers dan George Mills ini. Oke, saya perlihatkan kalian dulu. Untuk yang pertama, nah di sini di autobiografinya bahwasanya Lumiere bersaudara dan Auguste dan Louis Lumiere merupakan tokoh penting sejarah film dan fotografi karena mereka menemukan sinematograf atau autokrom pada saat itu seperti proyektor ya. Nanti akan saya lihatkan bagaimana film pertama mereka ditampilkan pada tahun 1895. Itu merupakan sejarah film yang muncul pertama. Kemudian di sini saudara-saudara Lumiere dianggap sebagai penemu film dan fotografi di layar yang ditampilkan di layar. Nah, memang sih mereka bukan yang pertama kali menurut sumber ini saya cuplik di Faktual Newsco ini. Nah, tapi mereka merupakan pionir. Bisa disebut kalau sekarang banyak orang film menyebutnya Fathers of Cinema. Jadi Fathers of Cinema-nya itu Lumiere bersaudara, Lumiere Brothers gitu. Di sini film pertama Lumiere itu dia memiliki pabrik, terus mereka mengambil gambar pabriknya. Ini film pertama dari mereka, first film dari Lumiere bersaudara. Nanti akan saya lihatkan juga filmnya, rekamannya ketika Lumiere bersaudara ini mendokumentasikan kegiatan di pabriknya pada tahun 1895, pada tanggal 22 Maret 1895 tepatnya itu. Karena mereka punya pabrik ya, itu pabrik keluarga mereka. Kemudian ada juga film-film yang lain, yaitu film mereka mengambil gambar pada saat itu kereta api yang sedang berjalan itu, kemudian ditonton oleh banyak orang. Nah, kemudian membuat orang-orang yang menonton itu seolah-olah kereta apinya itu nyata dan mereka berhamburan keluar. Dipikirnya kereta itu ingin menabraknya, padahal itu adalah sebuah proyeksi dari filmnya
Lumiere yang diambil di stasiun, itulah Lumiere bersaudara. Mengapa kita kemudian menyebut Lumiere ini sebagai fathers of cinema? Karena memang mempelopori pertama kali dan membuat pertama kali mereka menemukan memindahkan foto-foto ke free di layar. Dan bahkan orang-orang yang nonton itu bersedia bayar waktu saat itu untuk menonton film-filmnya dari Lumiere bersaudara. Jadi ini saya jelaskan lagi, mungkin lebih jelas. Lumiere bersaudara, ini saya blok warna biru. Dan Augusto Lumiere dan Louis Lumiere ada bersaudara ya, brothers, makanya disebut brothers. Mereka menemukan sinematograf dan autochrome. Nah, pertama kali mereka ini, nah tadi mereka mempertunjukkan sinematografi pertama di dunia di ruang bawah tanah di Grand Café Boulevard des Capucines di Paris. Ini orang Prancis semuanya. Tanggal 28 Desember 1895. Ini film pertamanya mereka. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, mereka disebut oleh, kita menyebut mereka fathers of cinema. Nah, kita langsung ke yang kedua. Yang kedua ini juga tokoh film dunia, sejarah film dunia. Dia adalah Georges Méliès. Georges Méliès. Nah, ini Georges Méliès. Sama seperti Lumiere Brothers, Lumiere bersaudara. Tapi kalau Georges Méliès ini lebih kepada film fantasi ya. Film dongeng. Kalau kamu pernah didongeng, pernah baca dongeng, pernah lihat fantasi, film fantasi mungkin lebih penataan settingnya tuh lebih dreams ya, lebih fantasi banget. Jadi, nah justru pada saat itu dengan film-film fantasi dia ini justru dianggap sebagai dia pencipta efek 3D, 3D pertama. Jadi film yang menggunakan 3D pertama di mana dia membuat setting-setting seperti yang filmnya di Trip of the Moon itu, dia bikin model kapsul pesawat ke bulannya, kemudian dia bikin bulan settingnya, background bulannya, dan peluru yang kemudian ditembakkan ke bulan itu. Nanti kita lihat itu sangat fantasi sekali, dan kostum-kostumnya beda dengan Lumiere Brothers kan. Lumiere Brothers itu apa adanya, seperti shot tadi, orang keluar dari pabriknya diambil gambar, orang lagi berenang diambil gambar, orang lagi nyiram tanaman. Nah, itu berbeda dengan Georges Méliès. Langsung saja mungkin ntar lagi kita contohnya, tapi kita lihat dulu Georges Méliès. Nah, ini Georges Méliès itu siapa? Nah, ini menurut sumber ini adalah yang dikenal sebagai pelopor teknik special effect. Seperti saya sampaikan tadi, dia bikin efek-efek 3D untuk di dalam filmnya, bagaimana membuat imajinasinya menjadi real dalam sebuah film. Georges Méliès dilahirkan di Paris pada 8 Desember 1861. Ini dia dia punya ide untuk membuat film-film yang lebih fantasi itu dari idenya menonton dari ilusionis pada saat yang kondang, termasuk Robert Houdin tadi. Dulu kita kan mengenal ilusionis terkenal seperti Houdini dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia itu karena terpesona dengan ilusi-ilusi panggung tersebut, ini menurut sumber ini bisa dilihat. Nah, kemudian ia dengan semangat kemudian membuat, kemudian dari ini dia akhirnya ini, termasuk melihat filmnya Méliès, akhirnya mereka membeli kamera perekam, dan kemudian dia mencoba untuk mendokumentasikan pentasnya Robert Houdin yang sering dia lihat, dan akhirnya dia membuat sebuah film ilusi seperti keinginannya, film fantasi mungkin lebih tepatnya, karena film-filmnya lebih fantasi, lebih lengkapnya saya lihatkan aja biar tidak
kalian berangan-angan bagaimana sih filmnya George Méliès. Nah, ini contohnya nih, lihat. Bisa dilihat dengan jelas kah? Nah, ini judulnya Voyage dans Land. Menciptakan efek-efek turun salju. Yang pada saat itu masih belum terfikirkan ya. George Méliès aja bikin dokumentari aja, realitas. Nah, seperti ini lihat background-backgroundnya. Kan background-backgroundnya dia buat 3D, entah dari lukisan, entah dari gambar. Jadi sebuah ilusi semua dia buat, fantasi ya. Nah, lihat jamurnya dia muncul seperti itu. Nah, lihat efek-efek yang di special efeknya. Makanya disebut bapak special effect ini. George Méliès lah. Special efeknya muncul, asap orang menghilang. Nah, lihat fantasi banget. Film-filmnya penuh dengan fantasi. Kostum-kostumnya. Ini filmnya George Méliès ya. Nanti kamu bisa membedakan, nanti saya kasih filmnya juga, Lumiere Brothers. Bagaimana kalian bisa membedakan jadi antara filmnya Lumiere dan filmnya George Méliès. Nah, special effect lagi. Ada lagi film yang terkenal dia, Trip to the Moon. Coba saya cari dulu Trip to the Moon filmnya. Yang terkenal lagi dia ini, Trip to the Moon. Ini ada posternya. Ini ada filmnya George Méliès yang Trip to the Moon. Posternya ini, Trip to the Moon. Trip to the Moon, bisa kelihatan? Nah, Trip to the Moon. Gambar posternya seperti itu. George Méliès. Nah, jadi kalian bisa melihat kan perbedaannya George Méliès dengan Lumière bersaudara. Kalau sekarang kita akan lihatkan tentang Lumière bersaudara. Lumière bersaudara, saya lihat dulu sebentar. Oke. Lumière bersaudara. Nah, ini dia. Ini adalah film-film Lumière bersaudara nih. Ini film pertamanya Lumière bersaudara. Jadi lebih kepada film realitas di lingkungan, di keadaan dia ambil. We are at the end of the 19th century, all over the world,
I mean, in Europe, in Germany, in England, in France, in America, a lot of people are trying to animate the image, the still photography. Reynaud, Le Prince, Dominique, Muybridge, Skladanowski, Marais, and of course, Thomas Hayes. In the summer of 1894, Antoine Lumière, the father of Louis and Auguste, goes to Paris and assists to demonstrate. Nah, nih alat-alat dia yang digunakan. Nah, ini film pertamanya nih. Yang first film yang tadi saya sampaikan, dia mengambil film pertama di depan pabriknya ketika karyawannya keluar semua. Ini adalah film pertama Lumière. Sangat kental sekali perbedaannya, bagaimana yang satunya ada film fantasi, Georges Méliès, sedangkan ini adalah film realitas dokumenter. Bisa dikatakan mungkin dokumenter pertama nih. Nih, bagaimana keluar dari pabrik, realitas. Another version shot maybe later on in the spring or in the fall. They are dressed in a different way. Keluar dari pabrik. And they are becoming. Jadi mungkin kalian bisa membedakannya, atau masih belum jelas karya-karya mereka berdua, contoh-contohnya tadi. Nah, ini yang kedua. The horse, the dog, two horses, a dog and a bicycle. Nah, cuman ini nanti ada lagi ketika orang naik kuda, ketika orang mandi di pantai, berenang di pantai, menyiram bunga, gitu. Dokumenter itu. And you can notice the shadows on the street, on the pavement. No horse in that version. And the first version was discovered in Lyon in 1985. During June and the summer, Lumière did a lot of films with this camera, which was weighing only 4 kilos, and we could film, shoot, process, and project. This is one of the films shot in Neuville. This is the Congress of the Photograph. It was shot on the morning and shown to the people in the evening, creating a big impression. And the news spread up the camera of the Lumière brothers. Wow. Ketika makan. This is called Baby's Tea Time. On the left, Auguste Lumière, the brother of Louis, on his right, Marguerite. On the extreme Auguste Lumière sendiri itu. Keluarga Lumière yang diambil gambarnya. And behind, what impressed most the audience at the time. Nah, mungkin itu contoh yang paling mudah ya. Jadi, nah itu tadi contoh dari Lumière bersaudara. 2 film, satu pembandingan dari filmnya Georges Méliès, yang satunya perbandingan dari filmnya Lumière Brothers. Mungkin kamu punya kesimpulan. Apa sih kesimpulannya dari 2 bapak film ini? Memang Georges Méliès pertama kali menciptakan film-film fantasinya dari idenya pembuatan film dari si Lumière bersaudara, karena memang sejarah film pertama ditampilkan oleh Lumière Brothers. Kemudian beli kamera si Georges Méliès. Nah, karena dia punya inspirasi, punya ide dari dari drama panggung yang dia lihat oleh Houdini, sulap-sulap ilusi, akhirnya dia menciptakan film-film ilusinya juga dari kamera yang dibeli oleh Georges Méliès itu tadi. Jadi bisa saya simpulkan secara pribadi, Georges Méliès ini adalah bapak fantasi, bisa disebut bapak fantasi film dunia, yang bisa menciptakan, yang pertama kali menciptakan sejarah efek, spesial efek, bapak spesial efek mungkin juga bisa disebut. Tadi kamu lihat kan, mana orang itu dipukul menghilang, asap keluar,
terus muncul pabrik-pabrik dari asap, terus jamur-jamur. Itu sangat luar biasa sekali. Pada tahun itu, awal 1900-an, sudah bisa menciptakan special effect seperti itu. Sedangkan Lumiere lebih pada realitas. Dia dokumenter kalau sekarang. Jadi beda film drama dan film dokumenter berbeda. Yang film dokumenter ini lebih realitas. Mungkin uh, father of cinema kita sebut sebagai di Lumiere Brothers ya. Dia juga menemukan peralatan tadi yang saya sudah lihatkan pertama kali, proyeksi fotografi ke dalam layar itu pertama kali adalah Lumiere Brothers. Nah, mungkin itu kesimpulannya dari saya. Jadi, tugasnya adalah kamu membuat resume bagaimana perbedaan film dari Lumiere Brothers seperti yang saya sampaikan tadi dan George Méliès. George Méliès. Apabila belum jelas, kamu bisa nanti searching di YouTube film George Méliès yang Trip to the Moon. Saya ingin beri tugas kalian untuk menonton. Tadi sudah saya lihatkan posternya. Posternya George Méliès nih, Trip to the Moon. Bisa dilihat ini. Trip to the Moon. Nah, Trip to the Moon. Loading masih. Itu adalah tadi yang film yang belum saya tampilkan karyanya George Méliès kalian. Namun yang lain-lainnya tadi yang dance, Voyage the Dance apa dansa itu sudah Le Voyage Dance de Lune tadi bahasa Perancis semua yang dibuat tahun 1902 tadi itu sudah ya. Yang ini yang Trip to the Moon ya, ini dia kelihatan Trip to the Moon. Ini belum, silahkan searching nanti di YouTube karyanya George Méliès, kamu tonton, kemudian kamu buat resume perbedaannya dengan film dari Lumiere bersaudara. Oke. Untuk selanjutnya, pertemuan keempat, kamu bisa lihat di sini. Nanti kita akan membandingkan, masih menganalisis film ini 3.4, masa Edwin Porter, Dave Griffith, kemudian masih perbandingan film-film mereka ya. Untuk 3 pertemuan ke depan masih perbandingan film. Nanti kita akan lihat bagaimana sinema Rusia, ini sinema propaganda ini. Ini munculnya film propaganda pertama ini, Rusia. Nazi juga pada saat itu. Ini yang terkenal dulu itu adalah Pudovkin. Visual Pudovkin. Dulu waktu saya masih belajar di IKJ, kita sering ditontonkan film-film propaganda Pudovkin, kemudian film-filmnya George Méliès tadi, kemudian film-filmnya juga dari Lumiere Brothers. Ada satu lagi sebenarnya yang paling lama itu film Nanook of the North. Nah, mungkin nanti selanjutnya saya carikan film Nanook of the North. Itu bercerita di suku Eskimo di Kutub Utara ya. Itu dokumenter pertama juga, sejarah dokumenter. Jadi dari Kutub Utara, bagaimana pada saat itu suku Eskimo didokumentasikan mencari ikan, kehidupannya sehari-hari. Memang pada saat itu baru satu angle, hanya ambil satu sudut maksudnya, belum mengenal angle-angle lain, tapi shot size sudah mulai ya. Apalagi pada perkembangannya film sudah menjadi color berwarna. Ada juga di YouTube, kamu bisa lihat nanti filmnya. Nah, ini channelnya saya back dulu. Ada Lumiere Brothers. Nah, ini Lumiere Brothers. Ini kamu bisa lihat nanti. Banyak sekali ya. Lumiere Brothers, Lumiere bersaudara. Kamu bisa cari di YouTube. Nih, ketika tadi keluar dari pabriknya, si Lumiere bersaudara mengambil gambar. Dan kemudian ini ada justru ini dari George Méliès, tapi Le Voyage dan Stelun dari 1902. Mungkin itu dari saya.
Jangan lupa penugasannya, saya ulangi lagi, membuat resume perbedaan dari dua film tersebut, dari dua bapak perfilman dunia tadi. Yang pertama dari George Méliès, yang kedua dari Lumiere Brothers. Sekian dari saya, selamat mengerjakan. Berjumpa lagi di pertemuan keempat dengan perbandingan sejarah film yang berbeda tentunya. Nanti dari Edwin dan Pak Griffith dan Edwin Porter. Ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.